Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jofar Ardani Najwan dari Konsentrasi Gedung 1 dengan NIM 400305256200031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ilmu ukur tanah. Pada kesempatan tugas ini saya akan menjelaskan tentang pengertian skala, jenis-jenis skala, serta bagaimana cara menentukan skala. Untuk pengertian skala sendiri, skala biasanya kita gunakan dalam konstruksi karena skala sendiri sangat berguna untuk di bidang konstruksi. Karena skala adalah perbandingan atau rasio antara jarak dan ukuran pada gambar, peta, denah, model dengan jarak atau ukuran sebenarnya di lapangan. Biasanya skala digunakan untuk mempresentasikan objek besar dalam bentuk yang lebih kecil ataupun sebaliknya, dalam objek yang kecil dalam bentuk yang lebih besar. Hal ini dilakukan agar mudah dipahami dan biasanya dinyatakan dalam bentuk perbandingan. Selanjutnya ada jenis-jenis skala. Untuk jenis-jenis skala sendiri, yang pertama ada skala pembesaran. Dari namanya sendiri, bahwa skala pembesaran biasanya digunakan untuk objek-objek yang kecil. Kenapa objek kecil? Karena objek kecil dibutuhkan pembesaran. Pembesaran yang dilakukan untuk mengetahui detail lebih lanjut mengenai objek tersebut. Selanjutnya ada skala pengecilan. Terbalik dari pembesaran, biasanya objeknya untuk objek-objek yang besar. Ketika objek terlalu besar dan kita ingin memasukkan ke dalam kertas, tentu dibutuhkan skala untuk mengecilkan objek tersebut agar bisa masuk ke dalam kertas. Selanjutnya ada skala numerik, adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan, dinyatakan dalam bentuk angka pecahan ataupun rasio. Selanjutnya, sebelumnya untuk skala pembesaran sendiri itu contohnya ada 2:1 ataupun 5:1 dan seterusnya. Selanjutnya ada rumus dasar. Rumus dasar ini perlu kita perhatikan ya teman-teman, karena hal ini sangat perlu diperhatikan karena dengan rumus-rumus ini kita bisa menentukan ukuran sebenarnya, ukuran pada gambar, dan skala. Untuk menentukan ukuran sebenarnya, kita bisa mengalihkan dari ukuran gambar dikalikan dengan skala. Lalu untuk menentukan ukuran gambar, kita bisa mengalihkan dari membagi antara ukuran sebenarnya dibagi dengan skala. Dan untuk menentukan skala, kita jarak pada gambar bisa kita bagi dengan jarak sebenarnya. Mungkin untuk lebih lanjut, kita bisa kita bisa lihat dari menghitung ukuran sebenarnya pada bagian ini. Menghitung ukuran sebenarnya. Dalam contoh ini saya buat sebuah soal, yaitu sebuah denah rumah menggunakan skala 1:200. Jika panjang ruang tamu pada denah adalah 4 cm, berapakah panjang sebenarnya? Yang ditanyakan adalah berapa panjang sebenarnya. Sebelumnya kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu untuk skalanya. Skala di sini bisa kita lihat ada skala 1:200. Dan setelah itu, kita juga perlu mengetahui panjang ruang tamu dalam gambar, yaitu 4 cm. Kita perlu menggunakan rumus yang sudah kita tadi sebutkan, yaitu ukuran gambar dikali dengan skala. Namun sebelum kita mengalihkan ukuran gambar, kita kalikan dengan 200, 4 dikali 200, yaitu 800 cm. Setelah itu kita konversi menjadi meter, karena kita ingin mengetahui ukuran sebenarnya, jadi kita konversi dengan meter, yaitu 800 cm, kita konversi menjadi 8 meter. Jadi panjang sebenarnya ruang tamu adalah 8 meter. Untuk contoh yang selanjutnya, ada menghitung ukuran gambar dari ukuran lapangan. Di sini ada soal, seorang mahasiswa ingin menggambar sebidang tanah dengan panjang lapangan 50 meter dengan menggunakan skala 1:500. Berapa sentimeter panjang yang harus digambar pada kertas? Jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah berapa panjangnya sih yang harus kita gambar di kertas. Sebelumnya kita identifikasi terlebih dahulu untuk skalanya, itu skala 1:500, ukurannya 50 meter. Kita konversi satuan dari cm ke meter, dari meter ke cm. Kita tahu hasilnya di sini. Lalu kita gunakan rumus jarak pada gambar, yaitu ukuran sebenarnya dibagi dengan skala.
yaitu ukuran sebenarnya ada 5.000 cm dibagi dengan 500, yaitu ada 10 cm. Jadi panjang gambar pada kertas adalah 10 cm. Selanjutnya ada menentukan skala jika ukuran gambar dan ukuran sebenarnya sudah diketahui. Nah, untuk dari contoh sebelumnya, ini contoh ini kita sudah tahu ini dari ukuran gambar dan ukuran sebenarnya. Jadi kita dapat menentukan skala. Untuk jarak dua gedung ada 5 cm, sedangkan jarak sebenarnya itu 2 km. Berapa skalanya? Nah, sebelumnya kita juga identifikasi terlebih dahulu. Jarak antara pada petanya ada 5 cm, sebenarnya 2 km. Jadi kita konversi terlebih dahulu menjadi cm agar sama dengan ini, menjadi 200.000 cm. Lalu kita menggunakan rumus skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Lalu kita menghitung 5 bagi 200.000, atau kita bagi 5, untuk ini kita bagi 5, dan yang ini juga kita bagi 5. Lalu kita bisa dapatkan hasilnya 1/40.000. Jadi skala yang digunakan adalah 1/40.000. Next, kita ada menentukan skala, menyesuaikan ukuran kertas yang digunakan. Jadi di sini kita fokusnya adalah kita harus menentukan skala agar kertas yang kita gunakan itu bisa cukup dengan gambarnya. Jadi ukuran lahannya itu ada 120 meter dikali 80 meter, sedangkan ukuran kertas hanya 42 kali 29,7. Tentu kita ini butuh skala pengecilan. Sesuai yang dengan saya sebutkan tadi, kita identifikasi terlebih dahulu lahannya ini, kertasnya ini. Tentu kita menentukan skala. Saya ingin menggunakan skala 1/400. Lalu kita mengkonversi satuan menjadi cm, yaitu menjadi 12.000 cm kali 8.000 cm. Setelah itu hasil tadi kita skalakan menjadi 12.000 dibagi 400, ini dibagi 400, dan yang ini juga dibagi 400, hasilnya 30 cm dikali 20 cm. Jadi ukuran lahan setelah diskala ada 30 cm kali 20 cm. Nah, gimana nih kita bisa masukkan ke kertas? Sedangkan di kertas ada kop dan garis tepi. Kita bisa lihat di sini. Untuk ukuran kertasnya sendiri, di sini ada 420 mili atau 42 cm dikali dengan 297 atau 29,7 cm. Untuk kertas ukuran lahannya sendiri ada 200, ini 300 kali 200. Nah, pada kertas ini ada garis tepi, di sebelah kiri ada 2 cm, atas kanan kiri ada 10 cm, ada 10 cm, dan untuk kop sendiri kita di sebelah kanan dengan lebar 6 cm. Jadi untuk lahannya sudah cukup di dalam ini. Jadi skala yang kita gunakan itu cukup ya teman-teman. Selanjutnya ada studi kasus skala pada set plan perumahan. Kenapa saya memilih skala pada set plan perumahan? Karena set plan perumahan ini catatannya cukup luas ya teman-teman. Karena dalam set plan perumahan ini kita menggambarkan tata letak dari keseluruhan yang ada di perumahan tersebut, dari kawasan perumahan tersebut, seperti ada posisi rumah, lalu ada jalan, lalu ada saluran drainase, dan fasilitas-fasilitas umum yang ada di kawasan perumahan tersebut. Untuk skala yang digunakan biasanya ada seperti 1/500 ataupun 1/1000. Hal ini dipilih menggunakan skala ini karena yang ditampilkan itu cukup luas. Semua itu tergantung dengan luas wilayahnya, cuman biasanya menggunakan ini karena meliputi beberapa rumah, jalan, taman, dan fasilitas lainnya. Dan dengan mempelajari skala pada set plan ini, kita dapat memahami teman-teman, bagaimana perbandingan ukuran pada gambar yang digunakan untuk mempresentasikan area yang cukup luas dalam satu lembar gambar saja. Jadi kawasan yang luas itu kita mapping lalu kita skalakan agar lembar kerja agar masuk ke lembar gambar seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sebelumnya, bagaimana cara memasukkan ke dalam kertas. Selain itu, set plan juga sering digunakan sebagai acuan awal atau perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Jadi set plan ini juga kita bisa lihat dari perancangannya ya teman-teman, perencanaannya. Ketika dari awal perencanaan kita salah menggunakan skala, tentu dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan juga pasti akan salah.
Sehingga sangat penting untuk memahami penerapan skala. Selanjutnya ada studi kasus skala pada segmen perumahan, apa dampaknya jika terjadi kesalahan skala. Tentu ini fatal ya teman-teman, karena pasti ada beberapa dampak. Cuma di sini saya hanya mengambil beberapa garis besar, yaitu ada jarak antara bangunan bisa terlalu dekat atau terlalu jauh. Ini pasti, karena ketika kesalahan skala, pasti ukuran juga akan beda. Dan lebar jalan atau fasilitas umum tidak sesuai dengan desain. Kesalahan dalam perhitungan luas lahan atau pembagian kafling, potensi kerugian biaya karena harus dilakukan perbaikan atau pembangunan wilayah. Dari 4 poin ini, poin utamanya adalah terdapat pada ukuran. Ukuran ditentukan dengan skala. Ketika skalanya salah, tentu pasti akan muncul hal seperti ini. Jaraknya antar bangunan bisa terlalu dekat atau terlalu jauh, lebar jalan fasilitas umum tidak sesuai dengan desain awal yang ditentukan, dan kesalahan perhitungan luas lahan. Tentu dari kesalahan ini pasti ada muncul potensi kerugian biayanya, teman-teman. Karena kita harus perlu melakukan perbaikan lagi atau perlu melakukan pembangunan ulang ketika ada jaraknya terlalu dekat atau tidak sesuai dengan desain. Selanjutnya ada hubungan skala dengan ketelitian pekerjaan lapangan. Skala gambar itu sangat berhubungan dengan penelitian pekerjaan di lapangan. Jadi semakin tepat penggunaan skala, maka pekerjaan yang ada di lapangan dapat menerjemahkan ukuran gambar menjadi ukuran sebenarnya dengan akurat. Jadi itu pekerjaan yang dari lapangan, mereka menerjemahkan gambar yang ada di gambar itu, teman. Mereka mengimplementasikan menjadi ukuran sebenarnya. Jadi kita perlu memperhatikan dengan seksama ya teman-teman skalanya. Hal ini karena membantu dalam proses pengukuran, penentuan posisi bangunan, dan serta pemasangan elemen konstruksi, sehingga hasil pembangunannya sesuai dengan perencanaan atau desain yang telah dibuat di awal. Jadi sangat perlu diperhatikan untuk skalanya. Selanjutnya ada analisa singkat. Mengapa pemahaman skala sangat penting dalam proyek konstruksi? Kita garis bawahi konstruksi, karena konstruksi ini sangat penting. Sudah saya jelaskan tadi, sangat penting menggunakan skala. Pemahaman skala adalah jembatan antara desain konseptual di atas kertas dengan realitas fisik di lapangan. Dapat diterjemahkan bahwa desain konseptual di atas kertas itu saling berkaitan, seperti jembatan dengan realitas fisik di lapangan. Jadi ketika sebelum kita masuk ke realitas fisik di lapangan, kita perlu membuat sebuah konseptual di atas kertas dengan benar, sesuai dengan skala, sesuai dengan ukuran. Nah, ini skala sangat penting karena akurasi dimensi. Akurasi dimensi itu sangat penting ketika kita bicara mengenai proyek konstruksi. Karena itu akan menyangkut dengan detail-detail kecil, ukuran-ukuran yang ada di konstruksi. Estimasi material. Estimasi material itu bisa kita ambil ketika kita sudah mengetahui dimensinya. Dari dimensi yang kita ketahui, kita bisa mengetahui estimasi material. Ketika dimensinya kita salah dari awal, kita menentukan skala, tentu estimasinya material juga akan berbeda. Lalu selanjutnya ada panduan pelaksanaan. Setelah itu ada analisa singkat. Yang kedua ada apa risiko teknis, ada teknis dan finansial jika terjadi kesalahan interpretasi skala. Di sini kita garis bawahi ada teknis dan finansial. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu teman-teman. Di sini ada resiko teknis. Resiko teknis itu resiko yang ada di lapangan, yaitu ada kegagalan struktur. Ketika salah skala, tentu struktur yang digambar juga pasti akan beda teman-teman. Perbedaan ukuran yang ada di struktur itu pasti akan berpengaruh pada kekuatan struktur itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar dalam menentukan struktur menggunakan skala dan ketidaksesuaian lahan. Pasti sebelum kita melakukan pembangunan, kita sudah menentukan lahannya terlebih dahulu sesuai ukuran. Selanjutnya ada resiko finansial. Resiko finansial sendiri ini bisa muncul karena dari resiko teknis tadi, pembengkakan biaya terjadi karena ada kegagalan struktur atau ketidaksesuaian lahan. Jadi pembengkakan biaya karena ketika terjadi kegagalan struktur pasti akan terjadi pembetulan atau pembangunan ulang. Pasti akan ada 2 kali biaya di sini. Dan pemborosan kekurangan material. Mungkin sama dengan pembengkakan biaya,
Jadi kita bisa keluar biaya 2 kali lipat lebih banyak ataupun berapa kali lipat lebih banyak. Denda keterlambatan. Tentu sebuah proyek itu ada time schedule-nya teman-teman. Jadi tidak bisa kita sepelekan tentang bagaimana time schedule-nya itu sendiri, dan denda keterlambatan itu cukup besar. Sekian analisa singkat yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian skala, jenis-jenis skala, lalu ada rumus-rumus cara menentukan bagaimana skala itu ditentukan, menentukan ukuran sebenarnya, dan cara menghitung-hitungnya ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.